Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Teresia Tatangindatu Tahulending. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas nafas kehidupan dan kasih setia-Mu yang baru setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan memampukan kami memahami firman-Mu dengan benar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai dengan 30. Nats kita di ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan tertulis. Engkau harus membuat meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema kita pada renungan pagi hari ini adalah haruslah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pagi Tuhan memberikan kita anugerah baru dan firman-Nya mengajarkan kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Kata haruslah menunjukkan perintah yang tegas, bukan pilihan. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan perintah kepada Musa mengenai pembuatan meja roti sajian, bagian dari kemah suci. Setiap detailnya Tuhan atur dengan sangat teliti, ukuran, bahan, bentuk, dan fungsinya. Ini menunjukkan bahwa ibadah dan hubungan dengan Tuhan bukan sesuatu yang asal-asalan, tapi harus berdasarkan kehendak-Nya. Mari kita renungkan apa makna meja roti sajian ini bagi kehidupan rohani kita. Ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan. Pertama, haruslah ada ketaatan. Ayat 23 sampai dengan 25. Haruslah engkau membuat sebuah meja. Tuhan tidak memberikan ruang kompromi dalam perintahnya. Ukuran, bahan, dan bentuk meja harus sesuai kehendak-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin ketaatan kita menyeluruh, bukan setengah-setengah. Ketaatan yang utuh adalah bagian penting dalam menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan ini kita sering memilih-milih untuk taat dalam hal-hal yang mudah-mudah saja. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan taat itu totalitas, bukan selektif. 2, harus ada kekudusan. Ayat 26 sampai dengan 29. Haruslah dibuat dari emas murni. Bahan dan penggunaannya menunjukkan kekudusan. Meja itu bukanlah meja biasa, tetapi kudus karena dipersembahkan untuk Tuhan. Bahkan peralatan kecil pun dibuat dari emas, pinggannya, sendoknya, kendinya, dan mangkuknya. Semua dari emas murni. Artinya, Tuhan memperhatikan setiap detail dalam ibadah dan kehidupan umat-Nya, dan dalam kehidupan rohani kita. Tuhan rindu ada meja rohani, tempat persekutuan, tempat Tuhan hadir dalam doa, penyembahan, dan firman-Nya. Kehidupan orang percaya harus ditata dengan kekudusan karena kita adalah bait Allah. Apakah kita menjaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita? Pelayanan dan ibadah kita jangan dicemari oleh ambisi pribadi, dosa tersembunyi, atau motivasi duniawi. Segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan harus murni dan kudus. Demikian jugalah hidup dan hati kita di hadapan Tuhan. 3, haruslah pelihara hadirat Tuhan di ayat yang ke-30. Haruslah kau bubuh di atas meja itu roti sajian yang tetap ada di hadapanku.
Roti sajian itu melambangkan kehadiran dan pemeliharaan Allah yang terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin selalu hadir dan umatnya selalu memelihara kehadiran Tuhan dalam hidup setiap hari. Dalam tekanan dan pergumulan hidup, seringkali kita merasa Allah jauh, namun Tuhan mau kita tahu hadiratnya tetap ada. Seperti roti sajian itu tidak ada di hadapan Tuhan, demikian juga Allah tidak pernah menjauh dari kita. Roti sajian menjadi lambang nyata bahwa umat Allah tidak pernah sendirian. Oleh karena itu, haruslah ada roti rohani dalam hidup kita. Roti rohani itu bisa berupa saat teduh, doa, dan pembacaan firman. Dan hidup kita harus mencerminkan kekudusan. Jangan sembarangan dalam memperlakukan waktu doa, ibadah, atau firman, karena semuanya itu adalah bagian dari roti sajian rohani yang harus kita pelihara dengan hormat, baik di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, meja roti sajian adalah simbol yang sederhana tapi penuh makna yang mengingatkan kita akan hadirat Tuhan yang selalu ada, pemeliharaannya yang tidak pernah berhenti, dan panggilan kita untuk hidup dalam kekudusan dan persekutuan yang dalam dengannya. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kita boleh pilih, tapi untuk perkara Tuhan haruslah taat, haruslah kudus, haruslah memelihara hadiratnya. Mari kita periksa, sudahkah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah ibadah dan pelayanan kita mencerminkan kesungguhan, ketulusan, dan kekudusan? Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi mencari hati yang sungguh-sungguh taat. Oleh karena itu, haruslah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan taburkan di tanah hati kami. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ajar kami Bapa untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang selalu menjadi Allah yang hadir, Allah yang tetap selalu memelihara hidup kami setiap hari. Tolonglah kami Bapa, untuk kami tetap setia memelihara persekutuan dengan-Mu dan menghargai hadirat-Mu dalam hidup kami, agar setiap hari hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan mohon berkat untuk segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, dan memberkati. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.